dulu ke presenter selanjutnya, yaitu Pak Yohan Gunawan. Pak Yohan nanti akan, saya harap bisa bercerita tentang sebenarnya ketika ngomong IT infrastruktur berbasis konsumsi pay as you go itu ada banyak pilihan. Tadi Pak Richard nyebutin public cloud, tapi mungkin Pak Yohan juga punya pandangan lain, mungkin plus minus dari public cloud maupun juga nanti pendekatan-pendekatan yang mungkin yang juga berbasis konsumsi. Silakan Pak Yohan untuk presentasinya. Oke, halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak. Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Wisnu untuk waktunya. Selamat pagi juga Pak Richard dan Pak Juniardi ya. Pagi ini ada beberapa hal yang akan saya sharingkan ya. Saya Yohan Gunawan dari Multipolar Teknologi TBK, suatu sistem integrator di Indonesia. Saya akan membawakan topik terkait dengan dari CAPEX menuju OPEX ya. Ini suatu trending words ya, bahasa yang umum sekarang, di mana memang seperti tadi Pak Richard katakan, banyak perusahaan sudah bergeser pemakaian dananya, sumber daya dananya, itu dari CAPEX, capital expenditure, di mana biaya dibayar di depan, mengharapkan ada benefit kemudian atau keuntungan, menuju sekarang ke OPEX, ya, di mana pembiayaan secara bertahap. Next slide. Slide berikutnya. Saya akan sedikit membahas sedikit sejarah ya, bagaimana evolusi daripada IT ya. Jadi IT waktu pertama kali dimulai, atau computing power, itu dimulai kira-kira tahun 45-an, di mana itu mulai ada suatu sistem komputer yang dimulai oleh salah satu perangkat di Amerika, ENIAC gitu, berbasis komponen-komponen silikon. Dan ini semua server-servernya itu bentuknya pasti adalah fisik atau harus dilakukan di suatu tempat tertentu dan kemudian terpusat karena server itu begitu mahal saat itu dan butuh waktu yang cukup lama untuk berkembang. Kemudian kita masuk ke fase kedua, itu kira-kira dimulai tahun 60-an sebenarnya, dan sampai sekarang pun kita masih merasakan manfaatnya, itu dengan metode virtualisasi, di mana satu server fisik itu dibagi-bagi menjadi suatu server yang virtual dan bisa di-manage secara software. Keuntungan daripada metode ini adalah, sekali lagi adalah untuk menekan biaya. Tapi ketika virtualized environment atau lingkungan yang virtual ini dipakai atau dibeli, itu tetap rata-rata menggunakan pembiayaan berbasis CAPEX atau modal di awal. Dan kemudian tahun 96-an itu mulai suatu teknologi baru, di mana kita masuk ke dunia serverless, atau tidak ada server. Kita tidak bisa melihat lagi servernya ada di mana, karena kekuatan komputasi itu ditaruh di cloud, komputasi awan. Dan orang membayarnya berdasarkan pemakaian. Sehingga biaya-biaya itu yang tadinya CAPEX, ya, capital expenditure, berubah menjadi OPEX. Ini suatu model yang menarik, khususnya bagi lingkungan CFO, ya. Karena CFO itu mereka mendapatkan target memanfaatkan sumber daya perusahaan dalam konteks uang, gitu, modal, itu dengan tepat. Seperti tadi Pak Richard katakan, modal itu sebaiknya digunakan untuk menjalankan core business, fungsi daripada core business. Dan IT memang penting, nah, IT akan mendukung dengan pembiayaan CAPEX. Tetap mendapatkan biaya maksimal, manfaat maksimal, tetapi dengan pemanfaatan yang lebih tepat guna. Makanya itu pembiayaan secara OPEX menjadi sangat menarik bagi kalangan CFO. Ini adalah suatu serverless dengan seluruh keuntungan yang ada di dalamnya. Slide berikutnya. Di slide berikutnya ini, saya akan membahas tentang bagaimana perjalanan menuju ke cloud. Ya. Karena sekarang semua, oke, kita menarik nih, OPEX model, ya, kita akan menuju ke cloud nih. Bagaimana caranya? Ya, kita akan mulai tetap dari on-prem, karena disitulah kita bermula, ya.
semua orang bermula dari on-premise ya, di server yang ada di data centernya, pilihan pertama adalah sebagian orang akan membuat private cloud atau public cloud, ya. Salah satu atau mungkin dua-duanya. Tapi biasanya orang akan memilih dulu salah satu. Kenapa? Karena dengan cloud ini orang mendapatkan suatu benefit yaitu fleksibilitas, ya. Berbeda dengan yang sistemnya on-premise, ya, di mana perangkat-perangkat itu di-set-up dengan satu permulaan yang cukup besar. Tetapi cloud itu konsepnya adalah kita bisa bertumbuh dengan fleksibel. Itu konsep utama dari cloud. Nah, kemudian yang panah kedua itu, kemudian orang mulai pindah juga dari private cloud menuju ke public. Nah, kemudian boleh klik lagi. Dari public, ya, klik lagi. Kemudian sebagian orang juga mulai berpindah ke hybrid, ya, tadi slide terakhir daripada Pak Richard, ya, di mana public cloud mulai orang ini nggak mungkin kita bisa di salah satu saja, maksudnya bertahan di private terus atau bertahan di cloud public terus, tapi kita harus melakukan suatu hybrid, yaitu penggabungan antara kondisi private dengan di public. Kemudian klik sekali lagi. Dan enterprise atau perusahaan yang lebih maju bahkan memikirkan kayaknya kita pun tidak bisa bergantung kepada satu cloud provider saja. Maka kita harus masuk ke pilihan di mana memanfaatkan juga berbagai macam opsi cloud provider itu. Mengapa? Karena di dalam setiap cloud provider yang ada, itu mereka menawarkan suatu fitur-fitur unik yang memang hanya ada di mereka. Itulah menjadi value daripada cloud provider tersebut. Dan sebagai enterprise, perusahaan yang ingin berkompetisi, kita harus bisa dengan bijak memanfaatkan fitur-fitur yang baik itu untuk mendukung pertumbuhan bisnis kita. Slide berikutnya. Ini menurut Gartner, ada 5 cara untuk memigrasi ke cloud, ya. Mungkin Bapak dan Ibu di sini sebagai CXO begitu melihat, wah ini menarik nih cloud. Oke, kita akan pindah ke cloud. Satu instruksi yang sederhana bagi orang kepada mungkin IT manager Bapak Ibu sekalian, ya. Itu terlihat simpel. Ayo kita pindah ke cloud. Tetapi itu membuat IT manager akan sedikit terperangah. Karena ketika instruksi itu tiba kepada mereka, wow, oke, ini instruksi simpel, tapi mengerjakannya itu banyak opsinya, Pak. Paling sedikit ada 5 opsi menurut Gartner, proses perpindahan ke cloud. Dan masing-masing ini ada plus dan minusnya. Sekali lagi, segala sesuatu pilihan di dalam perpindahan journey to cloud ini, kita pertimbang baik-baik apa pro cons-nya, ya. Ini contoh aja beberapa, ya. Rehost itu adalah suatu hal yang paling simple memang, di mana kita memindahkan aplikasi yang ada langsung ke cloud. Ya, kita memanfaatkan infrastruktur yang di cloud, kita sewa, kita bayar per OPEX, secara OPEX. Tapi dengan opsi rehost ini memang sederhana dan cepat, kita belum bisa memanfaatkan keuntungan-keuntungan yang ditawarkan oleh cloud provider itu, benefit-benefit yang ada. Ya. Atau kita masuk ke opsi yang kedua, refactor. Jadi ketika refactor itu, kita memakai platform daripada cloud provider, kita masih memakai code kita, tapi kita mungkin akan masuk ke kesulitan di mana kita akan terkunci di dalam framework yang ditawarkan oleh cloud provider tersebut. Atau kita mau masuk ke opsi ketiga, yaitu revise, ya. Revise itu adalah kita mulai melakukan perubahan di dalam kita punya aplikasi yang akan dipindahkan ke cloud, dan kemudian kita pilihan ke cloud-nya, kita either rehost, ambil infranya saja, atau ambil platformnya, refactor, kita sudah mulai bisa memanfaatkan beberapa benefit daripada cloud tersebut. Ya. Tapi perlu diingat, ketika kita melakukan perubahan di application, kita mungkin perlu panggil developer lagi. Dan kita ada biaya yang cukup tinggi ketika ada aplikasi yang dirubah. Atau kita mau rebuild.
ketika kita rebuild, beberapa code-nya itu kita rubah cukup major, ya, atau bahkan kita buang gitu, dan kita mengarsitek ulang aplikasinya untuk memanfaatkan fitur-fitur yang di cloud. Misalnya kita masuk ke dunia microservices, di mana kita memanfaatkan juga fungsi-fungsi daripada kontainer, manajemennya di cloud tersebut. Itu kita akan mendapatkan benefit yang banyak di situ. Memang kita akan ada setup cost untuk development. Kerugian yang lain juga kita perlu perhatikan apakah kita akan terkunci di cloud provider itu, khususnya kalau kita memanfaatkan fitur yang unik yang mana hanya ada di cloud provider tersebut. Atau opsi kelima, mungkin IT manager akan berpikir opsi kelima, replace. Replace itu artinya, ya sudah kita tidak pakai lagi aplikasi yang kita sekarang pakai, tetapi kita ganti dengan aplikasi yang sudah jadi di cloud, yaitu SaaS, ya, Software as a Service. Jadi kita subscribe software tersebut. Kita tidak perlu lagi coding, kita tidak perlu lagi development team untuk melakukan coding tersebut. Pilihannya menarik, ya. Tidak ada development cost karena sudah jadi, tapi memang ketika kita masuk ke subscription mode, ya, berlangganan, kita memakai aplikasi yang sudah jadi, kita akan ada risiko terkunci di dalam vendor tersebut atau penyedia aplikasi tersebut. Dan kemudian mungkin dia punya struktur database yang berbeda, dan kita belum tentu bisa mengakses database itu secara langsung, atau mendownload atau memindahkannya secara bebas. Kita akan terkunci di dalam struktur-struktur yang sudah dibentuk oleh si penyedia SaaS ini. Nah, ini beberapa opsi, ya, 5 opsi yang Gartner sebutkan ketika ada instruksi dari seorang CXO. Ayo kita pindah ke cloud. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memerintahkan tim Anda untuk pindah ke cloud, ada 5 pilihan ini menurut Gartner. Selanjutnya, ini adalah perbandingan atau pro cons yang kita pikirkan ketika kita akan memilih apakah on-premise atau cloud, ya. Pertama itu biaya, ya. Tentu ada biaya-biaya yang harus kita pikirkan. Nah, terkait biaya nanti saya ada slide berikutnya lagi yang lebih spesifik lagi tentang biaya-biaya antara on-prem dengan cloud, ya. Biaya ini memang kita selalu sampaikan tadi bahwa on-prem selalu akan ada biaya yang besar di awal karena bentuknya capex. Meskipun bisa ya mungkin diakalin dengan leasing, ya, sehingga menjadi pembayaran bertahap, ya, tapi itu tetap adalah bentuknya adalah capex dan biasanya investasinya di awal. Dan ketika kita meskipun kita masuk leasing, itu kategorinya bukan pay per use, tapi itu sudah kontrak, di mana itu ada sekian tahun yang harus dikomit kepada penyedia leasing bahkan untuk membayarnya. Dan tidak bisa diputus di tengah jalan, di tengah kontrak itu. Tetapi kalau opsi on cloud itu biasanya menawarkan bisa diputus sewaktu-waktu. Jadi kita bisa trial, ya, seperti trial, coba kalau misalnya jalan, kita bisa tambah langsung kapasitasnya. Yang kedua, ikon kedua itu ada security. Ketika kita bicara dengan tentang security, kita perhatikan baik-baik pro cons daripada on-prem atau cloud, ya. Tentu kalau on-prem kita merasa ini data ada di tempat saya, kita simpan baik-baik, semua aman. Tapi jangan lupa juga Bapak Ibu, ketika kita menyimpannya di dalam data center kita yang physically terkunci, jangan lupa kita punya jalur internet, di mana itu suatu pintu yang terbuka juga. Dan hacker sekarang atau pencuri data tidak perlu datang ke tempat Bapak Ibu untuk mengambil data itu. Terbuka jalur yang begitu banyak di internet untuk masuk ke dalam data center ini. Ketika kita masuk ke cloud, secara security, secara fisik mungkin kita tidak bisa sentuh perangkat itu. Tapi karena mereka ada skala global, terkoneksi memang secara internet dimanapun, karena mereka pemain skala global, security yang mereka tawarkan
biasanya tidak ada yang bisa melawan, ya, apalagi enterprise ya. Karena memang mereka pemain skala global. Justru tingkat security pencurian lewat internet ke data center mereka biasanya justru lebih kecil dibanding satu perusahaan yang standar. Kecuali perusahaan itu juga cukup besar, skala global, bisa bertanding dengan mereka. Yang ketiga adalah data. Datanya itu sendiri bagaimana? Apakah data itu Bapak perlu benar-benar pegang di on-premise, ataukah ada aturan seperti tadi Pak Richard sampaikan? Karena begitu masuk ke zona aturan itu tidak bicara technically can or technically cannot. Apakah secara teknis bisa atau secara teknis tidak bisa. Tapi itu aturan, ada aturan. Bahwa data itu harus disimpan di wilayah kedaulatan suatu negara. Itu ada suatu aturan. Bukan karena kaitan secara teknis bisa atau secara teknis tidak bisa. Tapi itu aturan yang harus kita patuhi. Makanya sudah diperhatikan juga terkait pengaturan ini. Beberapa cloud provider memang sudah masuk ke Indonesia. Ya. Tadi Pak Richard sudah sampaikan juga, Google udah, Alibaba udah, dan beberapa cloud provider yang lain juga akan segera menyusul. Dan juga ada cloud provider versi lokal. Ya. Kemudian ikon yang keempat, itu yang di kiri bawah, itu ada data privacy. Ya. Ketika data itu sudah disimpan, bagaimana dengan privasinya? Ya? Kepemilikan data itu. Ya, seperti tadi Pak Richard bilang. Waktu kita tadi ada cerita-cerita di mana suatu negara bisa meminta kemudian data itu untuk ditempatkan di wilayah kedaulatan negara itu. Seorang presiden bisa meminta data untuk diambil. Nah, itu udah masuk ke zona-zona yang kita perlu pikirkan juga tentang privacy daripada data itu. Kemudian stability, ya. Ini ikon gambar tentang stabilitas daripada suatu sistem yang kelima di tengah bawah. Ketika kita bicara stability, on-premise kita bisa buat secara stable, tapi biaya yang diperlukan besar. Tapi cloud provider, mereka berskala global, mereka sudah membuat suatu sistem yang cukup stabil, yang sangat stabil bahkan, dan kita tinggal membayar biaya berlangganan. Nah, ini hal-hal yang perlu dipikirkan juga, apakah kita mau membuatnya stabil sendiri dengan biaya yang cukup besar, balik lagi ke yang pertama, biayanya berapa. Kemudian yang keenam itu adalah compatibility. Ketika kita membentuk sendiri on-prem, kita mungkin akan merasa, oh ini 100% di tangan saya, bagaimana saya mengkontrol kompatibilitas antar aplikasi dan antar sistem saya. Gitu. Di cloud pun mereka rata-rata juga sudah menawarkan konsep yang terbuka, ya, di mana itu bisa saling kompatibel. Tapi itu kita memang tetap harus pikirkan poin kompatibilitas ini. Jadi ada 6 poin setidaknya yang Bapak Ibu perlu perhatikan baik-baik pro cons daripada on-premise dengan on-cloud. Slide berikutnya, tolong. Nah, secara khusus saya akan membandingkan. Pak Yohan, maaf, mungkin perlu saya ingatkan 5 menit lagi ya Pak? Ya, baik Pak. Ini 2 slide terakhir. Kita perlu bandingkan juga sekarang biaya dari public cloud dan private cloud ya. Memang public cloud menawarkan suatu subscription model yang terlihat menarik menjadi OPEX. Yang kita perlu perhatikan ada cukup banyak komponen-komponen biaya di cloud subscription. Misalnya kita perlu memilih region-nya, kita perlu memilih apakah itu ada VPN atau interkoneksi, load balancing-nya bagaimana, virtualisasinya bagaimana. Kemudian yang sering kita mungkin bisa lupa hitung adalah ketika kita mau upload data itu ke cloud, itu mereka kadang mencas biaya itu. Ya. Kemudian juga ada biaya terkait sustain atau committed use discount. Jadi ketika kita bisa commit, ada biaya yang lebih rendah dibanding dengan kita tidak punya commit. Tapi sustain kita secara bertahap diskon akan ditambah. Terus kemudian supportnya berapa yang akan kita pilih. Nah, di private cloud kita juga harus memikirkan banyak biaya lain. Di antaranya yang sering kita lupa di dalam mungkin secara detail menghitung adalah biaya
manpower atau monitoring atau operation cost. Kita seringkali hanya menghitung capex-nya saja, biaya-biaya yang di atas ya. Oh, komputernya berapa, storage-nya berapa, biaya server, listrik, ya power cooling, mungkin kita hitung. Tapi begitu masuk ke yang bawah, kadang-kadang kita tidak menghitungnya di dalam perhitungan di awal. Sehingga ketika kita juga akan kaget loh, total cost of ownership kok jadi rasanya mahal. Jadi memang ini ada dua biaya-biaya yang kita perlu pertimbangkan secara seksama ketika memilih. Selanjutnya, nah mungkin sebagai IT manager atau CIO ya, Bapak, Ibu mungkin berpikir slide selanjutnya, apakah ada suatu solusi di mana kita bisa mendapatkan suatu balance ya? Tolong slide berikutnya, belum maju ini. Ya, di mana ada suatu balance, kita bisa mendapatkan benefit dari cloud, tapi kita juga bisa mendapatkan benefit daripada on-premise ya. Cloud itu kan ciri khasnya ada pay per use. On-premise sendiri ada beberapa benefit yang didapatkan. Nah, ini memang seminar hari ini akan membicarakan HP GreenLake. Sesudah ini Pak Juniardi Yusuf akan menjelaskan lebih detail terkait apa itu HP GreenLake ya. Saya pikir seminar hari ini, slide berikutnya ya, selesai. Saya pikir seminar hari ini akan menjadi sangat menarik buat Bapak Ibu untuk cermati, karena dengan ini kita bisa benar-benar mempelajari, kita mendapatkan benefit yang cukup banyak, kita mendapatkan benefit dari masing-masing pilihan itu. Ya, yaitu cloud punya benefit, kita coba adaptasi, on-premise punya ada benefit, kita adaptasi menjadi satu solusi yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Juniardi. Sekian Pak Wisnu dari saya sharingnya, semoga bermanfaat bagi pendengar yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Yohan atas presentasi yang saya pikir menarik ya, karena dari Pak Yohan mungkin kita bisa mengambil kesimpulan gitu bahwa tiap pendekatan mungkin memiliki plus minus tersendiri gitu Pak ya, bahwa ya cloud memang menawarkan public cloud menawarkan fleksibilitas, tapi juga tadi ada hidden cost-nya, ada hal-hal penting yang juga harus dipertimbangkan oleh perusahaan dalam ketika memilih public cloud gitu. Jadi memang mungkin acaranya juga akan menggambarkan bahwa tidak ada silver bullet gitu ya, yang satu solusi yang cocok untuk semua perusahaan, tapi semua infrastruktur IT yang cocok itu memang harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Karena saya tahu ada banyak perusahaan yang bisa all public cloud, ada juga yang tidak bisa dan segala macam. Jadi ada berbagai parameter, ada berbagai skenario yang memang harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.